Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amalia Ramadhani dari kelas 01B dengan NIM 23060550027. Saya dari jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kebijakan pengolahan sampah Jakarta di TPST Bantar Gebang, studi literatur, dampak lingkungan dan sosial dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Slide yang pertama ada latar belakang. Tempat pengolahan sampah terpadu merupakan fasilitas strategis dalam sistem pengolahan sampah terpadu yang mencakup kegiatan pengumpulan, pemilahan, daur ulang, pengolahan, hingga pemrosesan akhir untuk mengurangi dampak lingkungan serta meningkatkan nilai guna sampah. Salah satu contoh utama dalam TPST Bantar Gebang yang berlokasi di Kota Bekasi dan berfungsi sebagai pusat pengolahan sampah bagi wilayah DKI Jakarta. Sejak beroperasi pada tahun 1989, TPST Bantar Gebang menerima lebih dari 7.000 ton sampah setiap hari yang diangkut menggunakan ribuan truk dari berbagai wilayah Jakarta. Namun meningkatnya jumlah timbulan sampah akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi menimbulkan persoalan serius berupa kelebihan kapasitas lahan, pencemaran udara dari gas metana, pencemaran air tanah oleh air lindi, serta gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengupayakan berbagai kebijakan seperti pemberian kompensasi bagi warga terdampak, peningkatan pengelolaan limbah cair, dan penerapan teknologi pembangkit listrik tenaga sampah. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih perlu diperkuat agar pengelolaan TPST Bantar Gebang dapat berjalan optimal sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama dalam aspek lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Slide selanjutnya terkait tinjauan ekologi administrasi negara studi kasus TPST Bantar Gebang. Pengolahan TPST Bantar Gebang mencerminkan penerapan nyata dari kebijakan publik yang menuntut keterpaduan antara unsur birokrasi, masyarakat, dan lingkungan. Dalam pelaksananya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Kota Bekasi serta berbagai instansi terkait untuk menangani pengolahan sampah mulai dari proses pembuangan, penataan zona landfill, pengolahan limbah cair, hingga pengembangan inovasi daur ulang dan teknologi. Kebijakan tersebut tidak hanya menyoroti aspek teknis seperti pengangkutan dan pemrosesan sampah, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, kesehatan, dan potensi pencemaran terhadap air, udara, serta tanah. Landasan hukum utama pengolahan ini adalah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 yang turut mengatur pemberian kompensasi bagi warga terdampak. Seluruh kegiatan di TPST Bantar Gebang memerlukan koordinasi lintas sektor agar responsif terhadap tantangan urbanisasi, meningkatnya jumlah penduduk, serta berbagai indikasi degradasi lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi pengolahan. Selanjutnya ada pengaruh ekologi terhadap administrasi negara studi kasus TPST Bantar Gebang. Pertumbuhan kota dan peningkatan jumlah penduduk menyebabkan jumlah timbulan sampah di TPST Bantar Gebang terus bertambah. Kondisi ini menimbulkan tekanan besar terhadap kapasitas pengolahan sehingga pemerintah perlu mengambil langkah konkret seperti memperbaiki instalasi pengolahan limbah cair,
menerapkan teknologi pembangkit listrik tenaga sampah, serta memberi kompensasi kepada warga yang terdampak pencemaran. Faktor kesehatan masyarakat serta kualitas air dan udara menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, karena setiap perubahan atau krisis lingkungan secara langsung mempengaruhi arah dan prioritas kebijakan pemerintah. Slide selanjutnya ada model pengembangan ekologi administrasi publik studi kasus TPST Bantar Gebang. Model pengelolaan publik di kawasan TPST Bantar Gebang berkembang mulai keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat dalam berbagai program. Di antaranya program bank sampah, pelatihan memilah dan optimalisasi daur ulang, integrasi antara pemerintah, swasta, dan warga sekitar. Ini bertujuan untuk menekankan jumlah timbulan sampah, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta memperkuat peran masyarakat dalam mengelola limbah sejak dari rumah. Kemitraan inilah yang membedakan pengolahan TPST Bantar Gebang menjadi lebih partisipatif dan responsif. Slide selanjutnya ada model ekologi administrasi publik kontemporer studi kasus TPST Bantar Gebang. Model ekologi administrasi publik kontemporer di TPST Bantar Gebang terlihat melalui penerapan teknologi seperti pembangkit listrik tenaga sampah, sistem sanitary landfill modern, dan penggunaan sistem informasi digital. Inovasi teknologi ini didukung oleh keterbukaan data serta sistem pelaporan lingkungan berbasis online yang memungkinkan masyarakat ikut memantau dan memberikan laporan jika terjadi masalah polusi di sekitaran TPST. Pendekatan tersebut dirancang agar proses pengawasan dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan transparan. Slide selanjutnya, faktor yang mempengaruhi ekologi administrasi studi kasus TPST Bantar Gebang. Pengolahan TPST Bantar Gebang dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti pesatnya pertumbuhan penduduk Jakarta yang menyebabkan jumlah timbulan sampah yang diangkut ke Bantar Gebang terus meningkat setiap hari. Ketersediaan lahan yang terbatas membuat tempat penimbunan sampah cepat penuh, sementara anggaran pemerintah juga terbatas untuk pengembangan infrastruktur baru. Teknologi pengolahan sampah, misalnya PLTSA, sampai saat ini belum mampu menangani seluruh sampah yang masuk. Selain itu, perilaku masyarakat dalam memilah sampah di rumah serta peran aktif para pemulung sangat mempengaruhi kelancaran pengolahan sampah. Semua faktor tersebut saling berkaitan sehingga kebijakan terkait TPST Bantar Gebang harus terus dievaluasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan lapangan. Slide selanjutnya ada ekologi administrasi publik dan nilai-nilai lokal studi kasus TPST Bantar Gebang. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, pembentukan bank sampah, dan inisiatif komunitas peduli lingkungan di kawasan TPST Bantar Gebang berperan penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan lingkungan. Pemerintah membantu dengan memberi insentif edukasi dan pelatihan, serta menyalurkan bantuan kompensasi secara adil dan transparan pada masyarakat terdampak. Sinergi antara kebijakan publik dan budaya lokal menciptakan lingkungan yang lebih sehat, teredukasi, dan inklusif. Partisipasi aktif masyarakat juga menjamin bahwa aspirasi warga tetap menjadi bahan pertimbangan utama dalam evaluasi dan penyusunan kebijakan pengelolaan selanjutnya. Selanjutnya ada ekologi administrasi negara maju studi kasus TPST Bantar Gebang. Pengelolaan TPST Bantar Gebang telah banyak belajar dari pengalaman negara maju khususnya dalam hal pemilahan dan pemrosesan sampah modern. Pemerintahan Jakarta mulai menjalankan PLTSH sebagaimana banyaknya dilakukan di negara seperti Jepang atau Jerman. Walaupun kapasitas di Indonesia masih berkembang, selain itu sanitation landfill berstandar internasional mulai diterapkan agar proses penimbunan sampah tidak menyebabkan penyebaran air, udara, dan tanah.
Monitoring elektronik kualitas lingkungan pun mulai dilakukan secara berkala serta adanya pelatihan petugas yang belajar dari sistem pengolahan di luar negeri, benchmarking, serta kerjasama dengan Jepang untuk sistem daur ulang juga memperkaya praktik di TPST Bantar Gebang. Semua langkah ini diharapkan memperbaiki manajemen dan membuat TPST Bantar Gebang menuju pengolahan berstandar global. Selanjutnya adalah ekologi administrasi negara berkembang, studi kasus TPST Bantar Gebang. Pengolahan TPST Bantar Gebang di negara berkembang menghadapi tantangan berupa besarnya jumlah timbulan limbah harian, keterbatasan lahan, minimnya infrastruktur teknologi ramah lingkungan, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Ketergantungan pada pekerjaan informal serta konflik sosial turut memperumit pelaksanaan kebijakan. Pemerintah berusaha mengatasi masalah ini melalui edukasi masyarakat, pemberian insentif ekonomi, dan pembangunan fasilitas yang lebih modern secara bertahap, kolaborasi lintas sektor, serta evaluasi menyeluruh masih terus dilakukan agar pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang bisa semakin inklusif dan adil. Selanjutnya ada kesimpulan, TPST Bantar Gebang merupakan fasilitas pengolahan sampah Jakarta yang setiap hari menerima lebih dari 7.000 ton sampah sehingga menimbulkan tekanan besar terhadap kapasitas lahan, kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, sementara efektivitas kebijakan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan masih perlu diperkuat agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berbagai upaya seperti kompensasi warga terdampak, perbaikan pengolahan limbah cair, penerapan PLTSH, dan sanitary landfill modern, digitalisasi sistem informasi lingkungan, serta program partisipatif seperti bank sampah, edukasi pemilahan dari rumah dijalankan untuk mengurangi dampak negatif, namun keberhasilan sangat ditentukan oleh dinamika pertumbuhan penduduk dan timbunan sampah, keterbatasan lahan dan anggaran, kapasitas teknologi, perilaku masyarakat, dan peran pemulung sehingga evaluasi kebijakan berkelanjutan dan pemanfaatan nilai-nilai lokal seperti gotong royong serta pembelajaran dari praktik negara maju menjadi modal penting untuk mendorong TPST Bantar Gebang menuju pengelolaan yang lebih sehat, transparan, inklusif, dan berstandar global. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.